Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan surat pengaduan perihal salah satu oknum peneliti BRIN yang dinilai bertentangan dengan pelanggaran kode etik ASN. Pada kesempatan ini, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mengadukan Andi Pangerang Hasanuddin dan Thomas Jamaluddin agar ditindaklanjuti ke tahap sidang etik. Kepala Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah Gufron dan Wakil Sekretaris MHH PP Muhammadiyah Virgo lakukan pengaduan atas salah satu oknum penelitian BRIN yang dinilai melanggar kode etik sebagai ASN. Pengaduan tersebut dilakukan di Gedung Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Jakarta Pusat. Dilakukan secara tertutup, perwakilan dari Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kepala Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah Gufron dan Wakil Sekretaris MHH PP Muhammadiyah Virgo bertemu langsung dengan Kepala BRIN Laksana Trihandoko. Usai melangsungkan pertemuan secara terbatas, Kepala Riset dan Advokasi Publik LBH PP Muhammadiyah Gufron mengatakan kedatangannya berkaitan dengan menyampaikan surat pengaduan pelanggaran kode etik ASN oleh dua teradu, yaitu Andi Pangerang Hasanuddin dan Thomas Jamaluddin. Gufron berharap oknum BRIN yang dinilai melanggar etik untuk ditindaklanjuti ke sidang etik agar ditindak secara tegas. Ya, memang hari ini kita sudah bertemu langsung dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Alhamdulillah kita sudah terima oleh Pak Handoko. Mereka sangat senang dengan kehadiran kami dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan tujuan kami, kedatangan kami ke kantor BRIN itu adalah dalam hal untuk menyampaikan surat pengaduan. Surat pengaduan pelanggaran kode etik ASN. Jadi kami sampaikan tadi di hadapan kepala dan pimpinan yang lain bahwa ada dua teradu yang kami sampaikan. Yang pertama adalah yang seperti kita ketahui bersama adalah Bapak Andi Pangerang Hasanuddin ST, dan yang kedua adalah Bapak Profesor Dr. Thomas Jamaluddin MSc, yang dimana menurut penilaian kami itu adalah ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh keduanya yang dimuat atau diunggah di sosial media. Jadi tentu kita berharap atas pengaduan ini Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk segera menindaklanjuti pengaduan kami dan memperkuat sebetulnya apa yang akan mereka lakukan. Dan informasi memang hari ini akan ada sidang etik. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pengaduan kita untuk memperkuat itu semua. Ya, sebagai sesama umat Islam tentu harus dimaafkan. Tetapi karena ini sesuatu yang fatal ya, dan kategorinya adalah pidana berat menurut saya, ancaman pembunuhan, maka tentu kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan dari kami dari Muhammadiyah. Jadi tentu ini supaya ada pelajaran bagi siapapun, tidak terhadap hanya kepada Muhammadiyah, tapi terhadap kelompok lain, terhadap ormas-ormas yang lain, sehingga orang kemudian harus berhati-hati dalam membuat unggahan atau status di sosial media. Saya kira sah-sah saja beliau berpendapat bahwa ini terkait dengan pikiran-pikiran yang kritis. Tetapi kalau kita telusuri dari unggahan-unggahan yang beliau buat di sosial medianya memang agak tendensius gitu ya, dan cenderung untuk menyerang Muhammadiyah. Bahkan status yang kemarin itu kan yang kemudian memancing saudara APH untuk membuat status yang sudah kita ketahui bersama soal apakah halal darahnya Muhammadiyah gitu ya, termasuk juga ancaman pembunuhan dan seterusnya. Menyerang yang dimaksud Muhammadiyah itu maksudnya apa? Menyerang yang dari status? Kalau kami sih tentu ini juga menyangkut seluruh warga dan kader Muhammadiyah. Apalagi di situ ada kata akan kami bunuh satu persatu. Jadi kami menyimpulkan bahwa ini menyangkut kepada warga Muhammadiyah secara keseluruhan. Ya, kalau kami menilai ya dari unggahan itu, ya pertama memang ini sekali lagi selain tendensius tentu subjektif ya. Soal bahwa kita dianggap memisahkan diri dari umat Islam. Ini saya pikir sesuatu yang di luar hal-hal yang bersifat nalar.
saya tidak memahami alur pikiran beliau sehingga menganggap bahwa Muhammadiyah memisahkan diri dari umat Islam. Yang kemudian dianggap karena kita berbeda soal hari raya, hari Lebaran, dianggap kita juga tidak patuh terhadap keputusan pemerintah. Berarti ini upaya hukum baik dari kepolisian maupun pelaporan etik sudah keputusan PP Muhammadiyah. Saya kira seperti itu adanya. Ya, jadi tentu kami melakukan pengaduan dan pelaporan memang juga atas kehendak dan saran atau harapan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Instruksi langsung dari Ayahanda Haidar. Ya tentu secara kelembagaan tentu ketua umum, tapi bukan berarti secara tertulis harus dibuat untuk kita membuat laporan, tidak. Tetapi tentu kita harus menghormati proses hukum agar jangan sampai nanti ada hal-hal yang justru bertentangan dengan hukum. Misalnya melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum atau persekusi dan lain segala macam. Sehingga harapannya dengan proses hukum ini warga Muhammadiyah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan justru yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Jadi kita percayakan saja kepada Polri untuk mengusut tuntas persoalan ini sampai tuntas-tuntasnya, dan tentu kami berharap 2 orang ini bisa dijadikan tersangka. Sementara itu, Virgo Sulianto, Wakil Sekretaris Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah mengatakan, 2 terpadu dinilai melanggar ketentuan Kode Etik Perilaku ASN, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 76/HK/2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang tidak dilaksanakan oleh kedua terpadu adalah terkait dengan keharusan menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial. Pertama ada beberapa laporan yang kita sampaikan terkait dengan pelanggaran kode etik pegawai dan kode etik perilaku pegawai di lingkungan Badan Riset Inovasi Nasional. Kalau dalam surat yang kita sampaikan, tentu yang bersangkutan atau yang berteradu itu kita anggap telah melanggar keputusan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN dari Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Nomor 76 HK/2022, yang dimana kedua teradu melanggar angka 6 huruf F terkait dengan keharusan menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial. Kemudian angka 8 huruf A terkait dengan melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian angka 8 huruf C yang terkait dengan menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir angka 8 huruf D yang kemudian mematuhi dan mentaati segala peraturan perundang-undangan. Jadi kami beranggapan 2 teradu tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, dan ini tentu berkaitan dengan yang teradu sebagai ASN, sebagai public service, tentu punya kewajiban untuk melayani dan menghargai seluruh lapisan warga negara. Tapi yang berkaitan, dan tentu yang kedua sebagai akademisi, tentu yang teradu tentu melanggar etik-etik akademisi yang kemudian seharusnya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan atau kemudian dapat menyelesaikan hal-hal yang sifatnya debatable dalam ranah akademik. Dan ini tentu dengan perilaku yang tendensius, emosional, dan mengabaikan ranah-ranah penghormatan terhadap sesama warga negara, tentu ini tidak dapat dibiarkan dan kemudian kita adukan, dan kami berharap dapat diproses secara terbuka
dan kami menagih komitmen dari kelembagaan BRIN untuk diproses secara terbuka dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, tadi Pak Laksono Trihandoko selaku Kepala BRIN dalam menerima aduan kami juga menyampaikan bahwa komitmennya untuk memproses ini sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kemudian yang kedua, tentu beliau juga berkomitmen untuk tetap menyampaikan nanti update dari proses etik ini, sidang etik ini juga kepada kami selaku pelapor. Dari aduan ini, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah akan terus mengawal proses penegakan hukum dan penyelesaian etika terhadap perkara ini sampai dengan selesai. Khor Ariski memberitakan dari Jakarta.